Halo, di sini kami mengerjakan tugas kelompok MK Keamanan Jaringan dan Aplikasi dengan judul Rancang Bangun Keamanan Jaringan Lokalan berbasis ACL pada lapas menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracker. Sebelumnya perkenalkan anggota kami, saya sendiri Luciana Samuel, NIM 2351043, dan rekan saya Vero Tanti, NIM 2351045. Rancang bangun keamanan jaringan lokalan berbasis ACL pada lapas. Terdapat dua segmen jaringan utama, yaitu jaringan pengguna dan jaringan server yang dihubungi melalui dua router. Router di sini berfungsi sebagai gerbang atau gateway yang menghubungkan dua jaringan berbeda subnet, menentukan jalur terbaik agar data dari PC bisa sampai ke server. Nah, switch di sini sebagai penghubung antar perangkat dari satu jaringan lokal meneruskan data ke perangkat yang tepat berdasarkan MAC address. PC di sini sebagai representasi dari perangkat pengguna yaitu admin, petugas, warga binaan 1 dan warga binaan 2. Server sebagai perangkat yang menyediakan layanan data. Di sini ada dua, server pusat data dan server internal. Untuk menghubungkan perangkat-perangkat tersebut digunakan standar kabel. Router ke router menggunakan kabel copper cross yang ini copper crossover untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Router ke switch yang ini dua menggunakan kabel copper strike digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda tingkatnya. Sama juga switch ke PC menggunakan copper strike untuk menghubungkan perangkat host ke switch. Ini juga sama menggunakan kabel strike. Jaringan ini menggunakan teknik subnetting untuk membaikkan IP kelas C agar lebih efisien dan aman. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan IP yang kami menggunakan. Perhitungan netmax. Untuk mendapatkan netmax, kita tuliskan 27 bit angka 1 dalam bentuk binary. Binary-nya 1111111 titik 1111111 titik 1111111 titik 1110000. Desimalnya 255.255.255.224. Jadi netmax-nya adalah 255.255.255.224. Yang kedua, jumlah subnet. Jumlah subnet dihitung menggunakan rumus 2 pangkat n, di mana n adalah banyaknya bit 1 pada oktet terakhir. Pada oktet terakhir, setelah 24 bit pertama, terdapat 3 bit angka 1. 111000000. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi terdapat 8 subnet. Selanjutnya jumlah host. Jumlah host per subnet. Jumlah host dihitung menggunakan rumus 2 pangkat x kurang 2, di mana x adalah banyaknya 8 bit 0 pada oktet terakhir. Terdapat 5 bit angka 0 pada oktet terakhir. Jadi 2 pangkat 5 kurang 2 sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30.
Jadi terdapat 30 host yang dapat digunakan di setiap subnetnya. Selanjutnya, broadcast. Jumlah broadcast dihitung menggunakan rumus 2 pangkat Y kurang 1, di mana Y adalah banyaknya bit 0 pada oktet terakhir. Terdapat 5 bit angka 0 pada oktet terakhir. Jadi, 2 pangkat 5 kurang 1 sama dengan 31. Selanjutnya, penjelasan untuk subnet 1. Yang pertama, network ID. 199.128.19.0. Ujungnya mulai dari 0. Selanjutnya, broadcast ID. 199.128.19.31. Kenapa 31? Karena 0 ditambah 31. Kenapa ditambah 31? Karena broadcast-nya 31. Selanjutnya, host ID. 199.128.19.1. Kenapa 1? Karena setelah 0 itu 1. Lihat network ID-nya. Sampai dengan 199.128.19.30. Kenapa 30? Karena sebelum 31 itu 30. Lihat broadcast ID-nya. Selanjutnya subnet 2. Yang pertama, network ID 199.128.19.32. Kenapa mulai dari 32? Karena setelah 31 itu 32. Dilihat dari broadcast ID-nya subnet 1. Selanjutnya, broadcast ID 199.128.19.63. Kenapa 63? Karena 32 ditambah 31. 31 itu dari broadcast-nya. Ini. Selanjutnya, host ID 199.128.19.33. Itu ditambah dari networknya yang pertama 32 jadi 33 sampai dengan 199.128.19.62. Kenapa 62? Karena dikurang 1 dari broadcast-nya. Selanjutnya subnet 3. Network ID-nya 199.128.19.64. Broadcast ID-nya 199.128.19.95. Host ID-nya 199.128.19.65 sampai dengan 199.128.19.94. Selanjutnya subnet 4. Network ID-nya 199.128.19.96. Broadcast ID-nya 199.128.19.127. Host ID-nya 199.128.19.97 sampai dengan
199.128.19.126. Selanjutnya subnet 5, network ID-nya 199.128.19.128. Broadcast ID-nya 199.128.19.159. Host ID-nya 199.128.19.129 sampai dengan 199.128.19.158. Selanjutnya subnet 6, network ID-nya 199.128.19.160. Broadcast ID-nya 199.128.19.191. Host ID-nya 199.128.19.161 sampai dengan 199.128.19.190. Selanjutnya subnet 7, network ID-nya 199.128.19.192. Broadcast ID-nya 199.128.19.223. Selanjutnya host ID 199.128.19.193 sampai dengan 199.128.19.222. Yang terakhir subnet 8, network ID 199.128.19.224. Broadcast ID 199.128.19.255. Host ID-nya 199.128.19.225 sampai dengan 199.128.19.254. Oke, sesuai dengan teman saya jelaskan tadi, kami menggunakan kelas IP kelas C. Sisi sebelah kiri jaringan pengguna, network ID-nya 199.128.19.0/27 menggunakan subnet 1. Gateway routernya di sini saya menggunakan 199.128.19.1. Alamat yang dilewati isi untuk keluar dari jaringan. Oke, kita karena ini 0,0, jadi kita pasang IP-nya di 0,0 di sini. Ini dan kita enter, masukkan ini. Karena slash 27 yang seperti teman saya jelaskan tadi, jadi dia 224. Oke, di sini saya sudah pasang sebelumnya IP-nya. Selanjutnya daftar hostnya di sini admin IP-nya 199.128.19.3. Oke, kita kasih masuk IP-nya di sini. Nah, ini saya sudah kasih masuk dan subnet masnya juga dikasih masuk. Ini default gateway-nya juga kita kasih masuk yang tadi. Itu juga PC kedua IP-nya 199.128.19.5. Nah, sini saya sudah pasang.
juga warga binaannya, IP-nya 199.118.19.10. Nah, di sini saya sudah pasang juga. Ini juga warga binaan 2, IP-nya 199.118.19.20. Seperti yang saya jelaskan, kenapa di sini 24? Karena slice 27 seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya. Sisi sebelah kanan yaitu jaringan server, network ID-nya 199.128.19.32/27, subnet 2. IP router 2-nya atau gateway router 2-nya yaitu 199.128.19.35. IP gateway-nya di sini di 0 per 0. Oke. Sini saya sudah pasang. Seperti tadi saya catat, baru tuh enter. Di sini harus 24 karena slice 27. Begitu juga di servernya nanti. Oke, di sini servernya saya kasih IP 199.128.19.40. Sini IP-nya kita seperti PC juga, kita simpan IP-nya di sini, baru di enter, baru di sini diganti 24. Ini IP gateway-nya tadi harus dipasang. Oke, begitu juga di server internalnya saya kasih IP 199.128.19.45. Sama jalur penghubung antara router ke router atau link antar router per network ID-nya adalah 10.10.10.0/30. Kenapa saya menggunakan ini? Karena hanya menyediakan 2 IP khusus untuk point to point. IP router 1 di sini kita simpan IP-nya itu 10.10.10.1. Subnet max-nya 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena slice 30. Begitu juga IP router 2-nya di sini yaitu 10.10.10.10.2 sama subnet dasarnya kayak tadi. Di sini semuanya kita harus kasih on ya, biar dia hijau. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan akses control list-nya yang digunakan di router untuk membatasi akses. PC admin IT bisa mengakses semua server, yaitu server pusat data dan server internet. Begitu juga petugas bisa mengakses server pusat data dan server internet. Warga binaan kan hanya bisa mengakses server internet dan tidak bisa mengakses server pusat data. Oke, kita akan melanjutkan codingannya di sini. Enter, kita klik enable. Kita masukkan konfigurasi di terminal. Itu fungsinya konfigurasi yang tadi fungsinya masuk ke mode konfigurasi global. Di sini saya akan jelaskan satu persatu kode-kodenya sekalian menggunakan yang saya catat di notepad.
Habis itu kita ketik no access list 100 untuk menghapus konfigurasi ACL 100 yang lama jika ada. Lalu kita klik access list 100 permit IP host 199.128.19.3 ini untuk mengizinkan IP admin IT mengakses apa aja, lalu kita ketik lagi access list 1000 permit IP host 199.128.119.5 host 199.128.19.40 untuk mengizinkan IP petugas mengakses server pusat data. Kita ketik access list 100 permit IP 199.128.0000031 host 199.128.1945 mengizinkan seluruh jaringan mengakses server internet. Selanjutnya akses list 100D nih IPI ini host 199.128.19.40 untuk menolak akses dari manapun ke server pusat data kecuali tadi petugas sama admin IT. Selanjutnya akses list 1000 permit IP ini mengizinkan semua lalu lintas lainnya. Kenapa di sini mengizinkan semua lalu lintas lainnya? Karena saya menggunakan keamanan selektif agar perangkat lain seperti printer, laptop tamu atau akses web umum tidak ikut terblokir secara tidak sengaja. Selanjutnya kita ketik interface gigabit Ethernet 0/0/0 IP access group 1000 in not show access untuk menerkankan ke interface yang terhubung ke jaringan lokal. Selanjutnya kita klik N dan write untuk keluar dan simpan konfigurasinya. Oke, di sini saya main silent copy paste aja. Saya copy paste dari sini sampai sini. Saya gabungkan dahulu. Lalu saya ke sini, saya paste di sini. Oke, lalu saya paste lagi yang kita copy dari in sampai exit, kita copy, kita kembali lagi tadi, lalu kita paste di sini, lalu kita ketik N, lalu kita enter, kita klik write, lalu enter. Nah, di sini berhasil ya. Nah, ini belum selesai. Kita harus routing dulu karena fungsi dari routing ini menghubungkan jaringan berbeda. Tanpa routing, perangkat di subnet 1 tidak akan bisa berkomunikasi dengan subnet 2 karena mereka berada di pulau yang berbeda. Jadi, kita harus routing terlebih dahulu. Kita configure terminal, kita copy, ini kita paste, enter. Habis itu kita klik IP root, lalu 199.118.19.32. Kenapa 32? Karena IP network di sebelah 32. Lalu subnet maxnya, lalu IP routernya.
terus kita enter, klik enter, enter lagi, klik right, enter. Loading di router 2-nya. Di sini enter, enable, terminal, enter, select ini, oke, load 99.19.0 subnet max-nya 25 dan IP router satunya 10 enter and right, enter. Oke, di sini oke. Jadi ini sudah selesai. Ini kita coba dulu dari admin IT, harus bisa kirim ke semuanya. Ini pusat data sukses. Kita kirim ke internalnya. Internal sukses. 7 petugas, dua-duanya harus bisa. Sukses. Tugas ke internal. Sukses. Kita delete dulu. Kita coba warga binaannya. Dia hanya bisa ke internal. Sukses. Warga binaan 2-nya ke internal. Sukses. Warga binaannya ke pusat data dia tidak bisa. Valid. Valid. Oke, itu aja presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.